Shalom aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema begini ya, judulnya ya, percaya melihat versus tidak melihat. Percaya karena melihat versus tidak melihat. Pengantarnya begini saudara, apakah Anda menjadi Kristen itu percaya ke siapa? Ke Yesus. Anda melihat Yesus nggak? Enggak. Ya. Saya percaya Yesus walaupun saya tidak melihat Yesus. Yesus yang hidup di Israel sana itu hidup tahun 1 sampai 33 Masehi, dari mulai bayi sampai nanti mati disalib naik ke surga ya. Anda pernah lihat Yesus yang itu nggak? Enggak. Lalu kenapa Anda percaya Yesus? Saya percaya karena walaupun tidak melihat. Walaupun tidak melihat, saya percaya. Apa bedanya dengan orang-orang percaya yang waktu itu melihat Yesus hidup? Ya contohnya para rasul. Contohnya orang-orang yang hidup tahun itu di Israel sana. Apa bedanya? Mereka percaya lihat Yesus fisik, Yesus manusia tuh. Sedangkan kita percaya nggak lihat. Apa bedanya? Ya, percaya karena melihat versus tidak melihat. Baik, kita lihat dulu yang percaya karena melihat Yesus fisik ya. Saudara, dari sejak awal mula ya, kalau kita membaca misalnya Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga apa? Dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya. Nya itu siapa? Allah atau anaknya? Anaknya, ya toh? Sebab supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada anak itu ya, memperoleh hidup yang kekal. Saya ulang, silahkan dibaca Yohanes 3 ayat 16. Saya hanya membaca ini saja dengan kalimat saya ya. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, anaknya yang tunggal itu tidak binasa, tapi peroleh hidup yang kekal. Anaknya yang tunggal itu maksudnya siapa? Ya Yesus yang fisik itu loh. Ya. Di-approve di Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36. Kalau tadi kan Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepada anak tuh, ia peroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi andai saja kita waktu itu ada lihat Yesus di Israel sana, andai kata ya, kita jadi orang Israel, kita lihat saat Yesus hidup, maka yang disebut percaya adalah kita percaya pada Yesus yang hidup itu, yang manusia itu. Kita percaya kepada Dia, diselamatkan ya. Ya. Bukti lain misalnya Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang seturut kehendaknya. Kehendaknya itu apa yang dimaksud? Matius 7 ayat 21, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Yang ngomong siapa? Yesus. Ya. Ya. Melainkan yang seturut kehendaknya. Nya yang dimaksud Bapakku di surga. Ya. Lalu orang biasanya hanya berhenti di sini. Tuh, bener kan? Jadi bukan orang yang berseru Tuhan Yesus, Tuhan Yesus.
tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Jadi ya yang penting itu kehendak Bapa, bukan soal teriak-teriak Yesus. Nah, orang kebanyakan berhenti sampai di sini. Orang nggak mau mikir, apa sih kehendak Bapa? Yesus kan ngomong gitu. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nanti di ayat 22, gitu. Bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengadakan banyak mujizat dan bernubuat demi namamu? Lalu Yesus di ayat 23 ngomong, aku tidak kenal kamu, nggak pernah kenal kamu. Orang kebanyakan tidak ngeh, tidak mau meneliti lebih lanjut, ya toh. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang seturut kehendaknya. Orang nggak mau cari tahu apa sih kehendaknya. Anda tahu nggak apa? Kan Yesus bilang, melainkan yang seturut kehendak Bapakku yang di surga. Apa sih kehendak Bapa yang di surga? Anda harus baca Yohanes 6 ayat 40. Saya ulang, Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku. Tadi kan Yesus ngomong, melainkan yang seturut menuruti kehendak Bapakku. Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, dalam bahasa Betawi, yang lihat gue nih, yang lihat saya nih, gitu, dan percaya kepadanya, kepada saya, kepada anak itu, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku yang anak ini membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi klop. Jadi syarat percaya pada waktu Yesus itu masih jadi manusia, harus kita lihat Yesus. Percaya karena melihat Yesus. Ya, jadi yang menyelamatkan apa? Yesus. Kita percaya karena lihat Yesus. Ya, Yesus bilang gitu. Ya, anak yang menyelamatkan akan kubangkitkan. Ya, Yesus tidak ngomong Bapa yang menyelamatkan, enggak. Ini ayat Alkitab loh. Yesus tidak pernah ngomong siapa yang percaya kepada Bapa. Enggak, Yesus ngomong percaya kepadaku, melihat anak dan percaya kepadaku akan kubangkitkan. Ya. Yesus punya otoritas sebenarnya di sini sudah, ya, tapi waktu itu Yesus masih jadi manusia. Ini yang sering digagal pahami sehingga seolah-olah Yesus itu manusia Allah katanya. Ya, salahnya di situ. Jadi saya ulang, percaya karena melihat artinya kita percaya kepada Yesus fisik manusia. Lalu yang disembah siapa? Bapa. Kenapa kok enggak Yesus? Kan Yesus manusia. Masa iya kita nyembah Yesus manusia? Yang disembah Yesus bilang, sembahlah Bapa sana. Anda sembah Bapa. Tapi urusan selamat, nih kesini. Percaya pada anak. Itu Yesus fisik tuh. Jadi dulu orang-orang yang hidup tahun-tahun Yesus hidup di Israel, ya, yang disembah Bapa tapi percayanya pada Yesus, baru itu selamat. Ya, ini ayat Alkitab, ya. Tadi yang saya bacain tadi, itu percaya karena melihat. Kalau gitu Bapa itu siapa? Sudah dijelaskan, Bapa adalah kiasan Yesus. Anak itu kiasan apa arti sebenarnya? Yesus anak Allah. Anak Allah itu arti kiasan apa arti sebenarnya Allahnya beranak? Mana? Yang benar mana? Anak Allah itu artinya Allahnya beranak apa? Bukan. Atau arti kiasan Pak. Arti anak Allah artinya Yohanes 8 ayat 23. Berasal dari atas, berasal dari Allah. Itu artinya anak Allah, lahir dari Allah atau berasal dari Allah, keluar dari Allah. Itu artinya anak Allah. Arti kiasan. Bukan kok seperti orang di luar sana yang mengatakan Allahnya beranak. Salah. Anak Allah artinya arti kiasan. Karena anak Allah ini arti kiasan, maka Bapa juga kiasan. Tepuk jidat. Bener, Yohanes 16 ayat 25. Anak Allah itu kiasan, maka Bapa itu kiasan. Yesus ngomong, ya, Bapa itu kiasanku. Makanya setiap ditanya, aku dan Bapa adalah satu. Siapa lihat aku, lihat Bapa. Artinya Bapa kiasan. Ya, clear sampai sini? Clear. Nah, mari kita lihat percaya tidak melihat. Tadi kan percaya melihat, ya toh? Harus percaya pada fisik. Fisik Yesus tuh. Ya, itu yang menyelamatkan. Kalau percaya tidak melihat adalah misalnya Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis
akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Yesusnya masih manusia enggak? Enggak. Yesus sebentar lagi naik ke surga. Yesus ngasih pesan, siapa percaya kepadaku dan dibaptis ya. Kemudian Yohanes 20 ayat Yohanes 20 ayat 29 ya, yang waktu Thomas itu. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Waktu itu kan Thomas kan bilang, aku nggak percaya kalau Yesus bangkit sebelum tanganku ini nyucuk di lambungnya atau lihat bekas paku di tangannya ya. Lalu di ayat 28, di ayat sebelumnya lah 26, 27 ya toh. Terus 28 Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu Yesus ngomong, tuh karena kamu udah lihat aku maka kamu percaya. Berbahagialah orang yang percaya, tidak melihat namun percaya. Saya hari ini atau dulu saya waktu tobat, saya percaya tapi nggak lihat Yesus. Itu bedanya ya. Jadi saya percaya tapi nggak lihat Yesus. Nah, yang jadi masalah, Yesusnya sebagai apa? Harus seperti Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi yang disebut percaya dan selamat tidak lihat Yesus, mutlak harus percaya Yesus Tuhan Allah. Kalau hari ini kamu masih percaya Yesus anak Allah, balik lagi ke Yesus yang fisik kan, perkataannya begitu. Kehendak Bapakku yaitu supaya setiap orang yang melihat anak. Kalau Anda hari ini masih menjadikan Yesus anak, ya berarti Anda menjadikan Yesus fisik. Jadi percayanya zaman sekarang karena tidak melihat. Lalu percaya sebagai apa Yesusnya? Sebagai Tuhan Allah. Ya, itu mutlak ya. Jadi Anda harus percaya Yesus sebagai Tuhan Allah. Itu baru dihitung percaya ya. Ya, misalnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 ya. Percaya kepada Kristus Yesus maka kamu akan diselamatkan. Efesus 2 ayat 8. Karena iman kepada Yesus maka kamu diselamatkan. Tidak ada iman pada Bapa kok menyelamatkan, enggak ada. Lawang waktu Yesus hidup aja ya. Bahasa saya supaya mudah, iman pada Bapa nggak laku kok. Waktu Yesus hidup loh, waktu Yesus hidup di bumi, Yesus bilang, kepadaku, siapa percaya kepadaku, kepada anak. Nggak bilang percaya kepada Bapa, enggak. Kalau toh Yesus pernah cerita tentang Bapa, ya, tapi Bapa nggak ngomong langsung gitu. Waktu Yesus hidup saja yang disebut percaya harus percaya kepada anak, kepada Yesus. Apalagi setelah Yesus naik ke surga. Jadi yang dihitung percaya adalah percaya kepada Yesus Allah. Yesus Tuhan Allah. Sebab Yesus memang Allah, memang Tuhan Allah. Dibuktikan misalnya Kisah 10 ayat 15. Kepada Petrus Yesus ngomong, apa yang dinyatakan halal oleh Allah. Itu Yesus ngomong Allah. Di Wahyu 21 ayat 7, Yesus ngomong, aku Allah, ia jadi anakku. Ya, jadi Yesus itu ngomong langsung itu, akulah Allah dan ia jadi anakku. Jadi Yesus memang Allah yang duduk di tata surga Yesus. Jadi saudara-saudara, Anda yang percaya karena tidak melihat, saya rasa semua era sekarang ini percaya Yesus karena tidak melihat, tapi salah. Salahnya yang Anda percaya Yesus anak, Yesus fisik, Anda dianggap tidak percaya Yesus. Ingat, hari ini jika Anda masih percaya Yesus itu anak, maka Anda dianggap tidak percaya Yesus. Yang disebut percaya Yesus tidak melihat adalah mutlak Yesus Tuhan Allah. Wahyu 4 ayat 8, Yesus Tuhan Allah. Dia Alfa Omega di Wahyu 1 ayat 8 ayat 17, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Yesus itu roh, Wahyu 22 ayat 17. Di ayat 16, Wahyu 22 ayat 16, Yesus ngomong, aku Yesus. Di ayat 17, roh. Dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Artinya Yesus itu roh. Di 21 ayat 7, Wahyu 21 ayat 7, Yesus ngomong, aku Allah, ia jadi anakku. Jadi hubungan kita itu Allah dan anak.
Bapa sudah finish karena Bapa itu kiasan. Itu baru iman yang benar yang menyelamatkanmu. Kalau hari ini imanmu masih Yesus itu anak Allah, lalu yang jadi Allah masih tetap Bapa, nggak ada gunanya jadi orang Kristen. Nggak ada gunanya. Bapak Ibu, Anda percaya Yesus tidak melihat Yesus toh? Anda kan percaya di era Yesus sudah naik ke surga toh? Mutlak harus Yesus Tuhan Allah. Seperti para rasul tuh ngalamin tuh. Kapan dia lihat Yesus manusia, kapan lihat Yesus naik ke surga sebagai Allah. Dulu rasul-rasul percaya Yesus ketika dia lihat Yesus, lalu dibaptis. Percaya Yesus selamat. Tapi ketika Yesus sudah naik ke surga, percaya dia kepada siapa? Yesus Tuhan Allah. Bukan lagi kepada Bapa. Makanya baptisannya dalam nama Yesus Kristus. Doanya ke Yesus Kristus. Yang disembah Yesus Kristus. Tidak ada lagi rasul nyembah Bapa, nggak ada lagi. Rasul doa Bapa kami, nggak ada. Rasul baptisan Bapa Anak Roh Kudus nggak ada. Lah kok hari ini kamu masih doa Bapa kami, masih nyembah Bapa, baptisan Bapa Anak Roh Kudus, terus ngaku Kristen, Yesus juru selamatku. Ya, tidak berlaku. Ya, Anda tidak boleh mengklaim Yesus juru selamat. Wong syarat Yesus juru selamat itu mutlak harus Allah. 1 Timotius 2 ayat 3. Allah juru selamatku. Termasuk juga di-approve di dalam Yesaya 43 ayat 11 ya toh. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, selain daripada Allah itu ya. Oke, padat, singkat dan clear. Jadi percaya karena melihat versus tidak melihat. Sekarang kita masuk di dalam era percaya tidak melihat karena ini sudah tahun 2000. Yesus naik ke surga tahun 33. Mutlak kalau yang namanya percaya karena tidak melihat, mutlak percaya kepada Yesus Allah yang benar. Tuhan Allah yang benar itu, ya. 1 Yohanes 5 ayat 20, yaitu Wahyu 21 ayat 7. Kisah 10 ayat 15, ya. Padat, singkat dan clear. Anda yang masih menolak Yesus Allah, yaitu masih menolak Yesus Tuhan Allah, cuman abu-abu. Yesus Tuhan tapi Allahnya tetap Bapa, ya. Nggak ada gunanya Anda jadi orang Kristen, ya. Termasuk Kristen kambing, gitu. Jadi harus gimana dong? Harus percaya Yesus Tuhan Allah, ya. Tuhan Allah otomatis Yesus Kristus juru selamatmu, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan karena 1 Juli dimulai angkatan ke-15, ya. Segera daftar demi kemurahan Allah supaya tahu, oh jadi kami itu harus nyembah Yesus Tuhan Allah baru selamat. Betul. Yang masih nyembah Bapa gimana ya nggak selamat? Ayat Alkitab menulis begitu kok. Ya, segera ikut sekolah Alkitab. Yang mau ikut baptisan ya tunggu di daerah masing-masing, infoin saja ya. Anda di cabang-cabang banyak ya toh. Sebut saja cabang kota mana ya toh, Manokwari ya toh, kota Palembang, Anda yang mau dibaptis ya toh. Sebut saja. Ya, sepertinya sih ada di semua kota ya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandeta BPS. Haleluya, amin.